Pergi untuk kembali. Ya, benar, itulah kata yang saya pikirkan saat dalam perjalanan pulang ke Bekasi ini. Karena bagi saya 3 hari belum cukup untuk meresapi kenyamanan yang tersaji di Purwokerto. Tapi entah nyaman yang seperti apa, terkadang nyaman pun sangat sulit untuk dijabarkan, sob. Tapi kalau kita ingat kembali kata Endang Sukamti, datang akan pergi, lewat akan berlalu, ada akan tiada, dan bertemu akan berpisah. Sepenggal lirik tadi adalah bagian dari lagu yang saya putar dalam awal perjalanan saya pulang dari Purwokerto menuju ke Bekasi, teman-teman. Satu hal yang saya pelajari ketika kemarin saya berangkat dari Bekasi menuju Purwokerto pada tanggal 30. Untuk link videonya sudah saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman. Sedikit marketing. Jadi pelajaran yang saya dapatkan saat melintasi jalur utara adalah jaga mood kalian. Mood kalian harus dalam keadaan baik, teman-teman. Jangan sampai mood kalian dalam keadaan rusak, mood kalian dalam keadaan jelek. Sebab perjalanan lintas utara sangat membosankan, teman-teman. Bosen, ngantuk, capek deh pokoknya. Terkesan jalanan tidak habis-habis. Karena saat kemarin melintasi Pantura mood saya sangat bagus, teman-teman. Sangat excited. Saya merasa fun-fun saja. Mengingat itu adalah kala pertama kali saya melintasi Pantura. Karena yang tadinya saya hanya bisa menyaksikan melalui YouTube, akhirnya saya bisa merasakan experience-nya secara langsung. Dan pada kali ini pun saya akan mengulang, memacu motor keong saya melintasi jalur pantai utara, teman-teman. Ya, benar, jalur pantai utara, teman-teman. Yang mana kalau teman-teman ingat pada video saya di part 1, saya sudah pernah membahas tentang jalur pantura yang berlubang dan ada tambalan-tambalan yang kurang rapi, teman-teman. Yang mana yang saya khawatirkan bila kalian melintasi jalur pantura dan kondisi kalian kurang bagus atau kurang fokus, itu bisa menyebabkan kehilangan keseimbangan, amit-amitnya, sob. Kan udah berangkatnya lewat jalur utara, kenapa pulangnya gak lewat jalur selatan aja? Mungkin di antara kalian ada yang bertanya demikian. Dan planning saya pun pada awalnya seperti itu, teman-teman. Hanya saja setelah menimbang-nimbang dan saran dari keluarga, akhirnya saya memutuskan untuk melewati jalur utara kembali. Dan next time mungkin saya akan lewat jalur selatan. Dan pada saat ini saya sudah memasuki jalan utama lagi, teman-teman, jalur Tegal Cilacap. Tidak lama setelahnya jalan macet, kawan-kawan. Sedangkan pada saat saya berangkat dari Bekasi ke Purwokerto, jalanan sangat lancar sekali. Pada awalnya saya beranggapan bahwasanya saya berangkat kembali tanggal 3 tidak akan menemukan kemacetan yang berarti. Ternyata anggapan saya salah, teman-teman. Seperti di sini. Kendaraan di sini didominasi oleh plat B Jakarta, plat B Bekasi, plat B Depok, bahkan ada beberapa dari plat F Bogor. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang sepemikiran dengan saya itu lumayan banyak. Di sisi lain juga bisa kita lihat di sebelah kiri jalan ada penyempitan jalur karena sebagian jalurnya dipakai untuk parkir sepeda motor. Jadi ya sangat amat wajar lah kalau di sini macet. BTW ini kita lagi di Pasar Bumi Ayu, teman-teman. Kalau nggak salah, kalau salah koreksi aja di bawah. Walaupun langit terlihat mendung, harapan saya
tidak akan terjadi hujan atau bahkan badai. Dan yang paling saya khawatirkan adalah jalur tergenang banjir, kawan-kawan. Dan saya harus optimis bahwa di depan akan cerah. Ingat, mendung belum tentu hujan. Jadi ya optimis aja dulu. Sedikit sajak hari ini, kawan-kawan. Hujan terus turun seiring langkahku, membasuh jejak, menghapus raguku. Di balik awan kelabu, harapan membiru. Kota Bekasi menanti dengan sejuta haru. Di sini rintik hujan sudah mulai deras, teman-teman. Bisa tergambarkan oleh jalanan yang sudah mulai basah. Tapi kita optimis di depan akan cerah. Tapi apalah arti harap jika sang pemilik semesta berkehendak lain? Karena situasinya yang sudah kurang kondusif untuk melanjutkan perjalanan, dikarenakan saya merekam masih menggunakan handphone, jadi saya putuskan untuk ngeres sejenak di SPBU Kalisakak, kawan-kawan. Di sini saya putuskan untuk berteduh, memesan kopi hitam favoritku, karena untuk memesan hadirmu hanya rindu yang tersaji di hadapanku. Wow, 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 wow. Oke teman-teman, jam 15.32 kita sudah sampai di Kabupaten Tegal. Nah, tadi momennya nggak pas, ada kereta lewat tapi gue nggak sempat buat nge-shoot, teman-teman. Jadi tadi sempat hujan, sob. Sempat hujan di kabupaten, kok kabupaten ya, di Aji Barang sempat hujan. Jadi gua ngeres dulu di sana sampai nunggu hujannya berhenti, teman-teman. Setelah hujannya berhenti, kok masih gerimis aja, akhirnya gue putusin buat pakai jas hujan. Akhirnya gue nggak bisa ngerekam dulu. Dan sekarang gue udah masuk ke ini, ke Kabupaten Tegal apa ya, tadi itu pelangnya. Tadi gue berangkat dari Purwokerto itu, dari rumahnya bule gue itu jam 12:30, teman-teman. Dan jam segini baru sampai di Prupuk Selatan. Kita memasuki Prupuk, teman-teman. Dari sini perjalanan masih sangat jauh, sob. Bahkan belum sampai ada setengahnya perjalanan ini. Cuman ya gue berharap untuk tidak hujan lagi, karena capek banget, sob, kalau hujan. Gak tahu kenapa kalau hujan tuh capek banget rasanya. Tadi pun gue di pom bensin udah ngeres cukup lama, sekitar 20-30 menit, sob. Gue sempat ngopi dulu, makan pop mie, dan harganya pun tidak di markup. Gue makan pop mie 1, terus kopi hitam 1, dan gue makan gorengan 2. Itu habis 19.000 aja. 1538 underpass Prupuk yang viral, sempat viral karena pas sebelum lebaran itu di situ banjir, sob. Akhirnya jalur ini sempat lumpuh untuk sementara. Sekarang tuh masih tanggal 3, sob. Tapi di jalan ini gue udah ngelihat banyak pemudik-pemudik yang udah arah balik ke kota perantauannya masing-masing. Banyak motor dan mobil plat B yang arah ke Pejagan. Mungkin kalau mobil mau masuk ke tol Pejagan, kalau motor bakal ke Cirebon bareng sama gua nanti. Mungkin ini akan menjadi POV orang yang pertama kali motoran ke Jawa, sob. Karena FYI aja buat kalian yang baru nonton video gue, ini pertama kalinya gua ke Jawa, teman-teman.
Jadi pertama kali gue ke Jawa dan bawa motor sendiri, solo touring langsung. Terus kanan untuk melanjutkan di Jalan Jubaya. Ah, terus kanan. Ini, Terus di Jalan Pejagan, Bumiayu sekitar aduh gue 8 bingung nih. Nge-maps ngarahinnya ke sini nih. Bener nggak ya? Kalau salah kita putar balik deh. Bener jalannya, Mas? Mana? Jakarta? Ya. Oke, Mas. Agak bingung, ada tolnya tadi soalnya. Mas-masnya negor, ternyata jalannya bener. Tahu gua agak bingung kali. Benar, Jakarta lurus. Agak bingung gara-gara ada tol, ada tulisan tol tadi, exit apa, masuk tol gitu. Ini gue diarahin pakai Google Maps, teman-teman, baik berangkat maupun pulang. Walaupun abang gue bilang banyak marka ini santai, tapi untuk lebih make sure aja sih sob, supaya enggak nyasar. Mengingat gue kan pertama kali gitu ke sini. Matahari sudah mulai nampak, teman-teman. Perjalanan akan semakin cerah sepertinya. Dan di sini jalanannya udah kering nih, tapi sisi-sisinya masih basah. Tapi tetap harus hati-hati. Kering aja hati-hati, apalagi basah gitu, teman-teman. Karena licin. Walaupun kalau kalian lihat di sini kosong, teman-teman, yang biasanya gue taruh HP di sini kosong tuh karena HP-nya gue taruh tas dan gue pakai headset kabel. Gue pakai headset buat ngedengerin instruksi dari Google Maps-nya, teman-teman, biar nggak salah belok, nggak salah arah. Oh ya, teman-teman, satu hal yang gue perhatikan, gue nggak kebayang kalau di sini nggak ada pembatas jalannya, sob. Ini samping gue tuh sungai, sob, tuh. Samping gue sungai, nggak kebayang di sini malam, terus nggak ada pembatas jalan ini. Mobil kenceng, nggak sadar tikungan, terjun ke sana, sob. Bahaya banget sih. Soalnya yang gue perhatikan, jalan di sini tuh khususnya di jalan ini ya, sob, gue nggak tahu namanya apa tadi, kalau nggak apa masih masuk Marga Jaya atau tidak, Marga Ayo atau tidak. Tapi khususnya di jalan ini tuh terlihatnya seperti minim pencahayaan kalau malam, sob. Gue nggak ngelihat ada lampu jalan, hanya ada sawah dan perkampungannya atau pemukimannya ada di sebelah sana loh, dan sedikit doang gitu. Jadi di sisi kanan sini tuh perkebunan dan sisi sini tuh sungai. Jadi nggak kebayang kalau pembatas jalan itu nggak ada gitu. Akan sangat amat berbahaya gitu buat pengendara, baik itu motor maupun mobil, teman-teman. Khususnya kalau berkendara malam akan bahaya banget sih. Dan di sisi kiri itu ada, nggak tahu itu gubukan apa pemukiman warga, cuman sangat amat serem kalau misalkan sedang banjir. Kayaknya sih pemukiman deh, bukan hanya tempat singgah doang, tapi pemukiman tuh ada yang ngadain hajat di sana. Hajat apa? Ada yang ngadain acara. Ketahuan banget orang Sundanya kalau ngomong acara tuh hajat. Dan gue makasih banget, teman-teman, kalau kalian yang lagi nonton video ini, gue terima kasih banget, teman-teman, kalian udah meluangkan waktu dan kuota kalian untuk menonton video gue ini. Ya, gue emang masih YouTuber pemula, teman-teman. Gue baru mulai YouTube itu tahun kemarin di bulan Juli kalau nggak salah, dan video gue hanya baru ada beberapa biji. Tapi gue bakal seneng banget juga kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain, teman-teman. Silahkan masuk ke profil gue
bolehlah subscribe channel gua sob. Biar gua makin semangat teman-teman, biar gua bisa sharing kalau gua lagi main kemana atau rute-rutenya seperti apa. Walaupun gua pemula, ya semoga itu bisa menambah sedikit dari referensi kalian, menambah referensi kalian saat kalian ingin berkunjung ke satu tempat. Dan gue sebenarnya nggak ingin terikat sama aktivitas motoran. Gue ingin juga melakukan perjalanan dengan metode yang lain teman-teman, seperti naik bus atau naik kereta gitu. Dan gak hanya tentang perjalanannya doang, tapi tentang destinasi wisatanya juga. Dan semoga gue bisa merealisasikan keinginan gue itu teman-teman. Tapi untuk saat ini semoga video-video seperti ini dapat menghibur kegabutan kalian, kawan-kawan semua. Semoga video-video ini tetap bisa menghibur kegabutan kalian, tetap bisa memberikan insight untuk kalian, kawan-kawan. Wah, itu epic banget sih sob. Gue nggak tahu ketangkep kamera apa kagak, cuman itu awan mendung tapi ada cahaya matahari yang masuk dan itu epic banget. Semoga itu ke record di kamera sob. Semoga itu masuk ke kamera sih, itu bagus banget sih. Gue sampai salfok. Ya gini lah serunya motoran teman-teman. Asalkan nyantai aja gitu, jangan ngebut-ngebut. Kalau ngebut-ngebut cenderung tidak bisa menikmati perjalanan sob. Tapi kalau nyantai, kalau dibawa enjoy, insya Allah kalian bisa menikmati apa yang ada di sekeliling kalian. Apalagi di jalur-jalur yang bagus teman-teman. Wah, ada lubang tuh, lubang ketutupan genangan air, itu bahaya sob. Kayak gue agak hati-hati kalau ngelewatin jalanan yang ada genangannya. Gue takut ada jump scare-nya teman-teman. Tiba-tiba saat gue lewat jegluk aja, waduh, PR lagi. Jadi kalau lewat genangan itu harus pelan ya sob. Selain karena takut menyiprati pengendara lain, di sisi lain ada hal yang lebih bisa menyelamatkan diri kalian dari bara bahaya, itu saat lu nggak tahu medannya, saat lu nggak tahu rutenya seperti apa, jalannya gimana, lu bisa menghindari lubang-lubang yang tergenang air itu teman-teman. Jadi saat jalanan tergenang air, pelan-pelan, itu udah paling the best sih teman-teman, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, selain daripada takut menciprati pengendara lain. Nah, untuk jalur ini sendiri teman-teman, seingat gua kemarin itu cukup panjang teman-teman, kurang lebih 20 kilometeran. Boleh dikoreksi kalau salah. Dan ini di jalur apa juga gue kurang paham sob. Soalnya ini sisi kanan itu kebun jagung, di sisi kirinya itu persawahan teman-teman. Jadi gue kurang paham ini ada di mana. Mungkin kalian bisa bantu teman-teman, ini ada di mana. Share-share di kolom komentar. Sebenarnya gue di sini pengen foto ya, cuman di mana ya yang asik? Apa gue foto dulu di sini kali ya? Oke teman-teman, jam 16.11 gue udah selesai foto, dan ini gue pakai device Poco X7 Pro. Ya gini perbedaan gambarnya sob. Kalau menurut gue sih lebih bagus pakai Poco ya. Cuman minusnya Poco tuh gue belum nemuin ininya, mikrofon yang bagus. Dan ini harus pakai mikrofon Bluetooth karena double jacknya ini tidak ada buat kamera Poco sob. Karena dia colokannya ini emang nggak ada gitu. Jadi nggak bisa pakai handset kabel ini. Jadi mungkin kalau pakai Poco ya harus dubbing mau nggak mau teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.
Seperti tadi yang saya bilang, kalau kita harus optimis dulu. Lihat kan, cerah teman-teman. Alhamdulillah, semoga akan terus cerah sampai ke Bekasi nanti teman-teman. Saat saya masuk ke daerah Petanggungan, bisa kalian lihat sendiri teman-teman, mobil cenderung stuck, bahkan motor pun hampir stuck teman-teman. Karena motor bisa selap-selip, jadi ya bisa masuk nyempil-nyempil gitu. Tapi untuk mobil-mobil pada stuck rata-ratanya teman-teman. Hanya jalan sebentar-sebentar doang. Chaos banget. Sebentar lagi kita akan melintasi exit tol Pejagan kawan-kawan. Tandanya gak lama lagi kita akan sampai ke Cirebon. Kayaknya saya bakal istirahat lagi deh di Cirebon. Pantat panas rasanya sobat-sobat. Akhirnya kita sudah sampai di pertigaan Pejagan. Tidak henti-hentinya saya menyemangati diri saya sendiri untuk ayo sebentar lagi sampai Cirebon, lu istirahat bro. Jam 16.58 akhirnya saya memasuki Losari. Saya memasuki Jawa Barat lagi teman-teman. Alhamdulillah, setelah perjalanan yang cukup melelahkan. Lebay banget, gitu doang lelah bay ngomongnya, ampun. Nah, maklum teman-teman, pemula, namanya juga pemula, harap banyak maklumnya dah. Pas banget maghrib nih bro. Gua lagi ngasal di Indomaret Kedawung. Istirahat. Oke teman-teman, akhirnya gue udah berangkat dari Indomaret Kedawung nih. Jam 7-an ini udah menjelang Isya. Dan random banget ketemu temen gue. Katanya temen gue mau berangkat malam nih. Ternyata dia berangkat sore. Dia dari Aji Barang, gue kan dari Purwokerto gitu. Padahal tadi gue sempat ngeres kan di SPBU di Aji Barang. Karena gue nggak tahu kalau dia bakal berangkat sore, akhirnya gue gak ngabarin. Jadi akhirnya gue nggak pakai maps. Ada temen gue yang udah sering pulang kampung naik motor. Gue gara-gara ngeliat status dia lagi di Cirebon, katanya habis ke cipratan air. Ya karena emang tadi habis hujan ya teman-teman di Cirebon. Terus dia kayaknya stay di kanan, kecipratan mobil dari lawan arah kayaknya tuh basah semua. Terus dia bikin status lagi di Cirebon. Gua komen, gue di Cirebon juga. Akhirnya dia nyamperin gua teman-teman. Jaraknya waktu gua komen itu masih setengah jam dari lokasi dia. Dia masih baru masuk Cirebon kayaknya, sedangkan gue udah di dalam Cirebon gitu, udah masuk ke Kabupaten Cirebon lagi malah. Kalau ada temennya gini tuh apa ya, jadi ritmenya itu kejaga gitu. Soalnya dari kemarin gue ngerandom aja gitu, tiba-tiba ngebut, tiba-tiba nyantai, suka-suka gue. Kalau ada temennya gini tuh harus ngikutin ritme temen juga, biar nggak ketinggalan ataupun ngeninggalin. Nah iya teman-teman, gue lupa, gue belum minal izin sama ini nih temen gue nih. Tadi langsung cabut, habis gue selesai emang mau cabut, dia udah nyampe. Akhirnya kita langsung cabut dah. Makanya ntar paling ngeres lagi 30 menit atau sampai 1 jam buat kalau dia capek, kalau dia mau ngeres. Tadi gue kalau sendiri kemungkinan cuman isi bensin doang paling, karena bensin gue ini sisa 4 bar. Kemungkinan ngisi antara di Indramayu atau Subang kayaknya. Berhubung ada temen gue, mungkin nanti bakal ngeres sekali lagi. Mungkin ngeresnya di pom bensin juga sekalian ngisi bensin gitu sob. Gue nggak tahu juga, ini kan kondisi low light ya. Semoga masih bisa dapat gambar gitu, nggak kayak waktu gua ke Bandung kan bener-bener Jonggol tuh bener-bener gelap ya. Dan semoga kan kalau jalur Cirebon ini masih lumayan terang lah. Jadi semoga bisa menangkap video dengan cukup bagus HP Redmi Note 10 Pro gua ini.
Dan teman-teman, sampai di Indramayu hujan badai teman-teman. Ini hujannya deras banget sebenarnya. Dan sebenarnya kita itu menggunakan jas hujan kawan-kawan. Hanya saja kaca helm teman saya itu kurang bagus. Jadi saat kacanya ditutup itu jalanan tidak terlihat. Dan saat kacanya dibuka matanya perih. Jadi dia nggak kuat. Akhirnya kita putusin buat ngopi dulu, nyemil sambil nunggu hujannya sedikit mereda. Baru kita lanjut lagi perjalanannya. Halo teman-teman, sekarang jam 1:15. Jadi teman-teman, selama perjalanan tadi tuh hujan sob. Kita tuh dari Indramayu tadi yang pas neduh itu ke Subang itu gerimis. Terus Subang perbatasan Karawang tuh kering sob. Nah, gua tuh pas ngisi bensin, gua tadi ngisi bensin lagi terakhir di Tajur, di lingkar luar Tajur tuh gua ngisi bensin. Itu di situ gua udah hampir mau ngelepas jas hujan sob, cuman gua lupa pas lagi ngantri tuh. Gua kepikiran mau ngelepas jas hujan deh ntar setelah mengisi bahan bakar gitu. Nah, setelah ngisi bahan bakar gua lupa sob. Gua akhirnya langsung jalan aja tuh sama temen gua berdua. Nah pas di jalan itu gue udah kepikiran, wah gue berhenti dulu pengen gue lepas deh. Tapi gue masih mikir nanggung bentar lagi sampai, 1 jam lagi kan sampai tuh ke rumah gue sini. Ternyata untung gak gue lepas sob. Setelah dari perbatasan Karawang ke Cikarang langsung badai lagi sob. Gak pakai aba-aba, langsung deres. Alhamdulillah gue gak jadi untuk ngelepas jas hujannya sob. Ya akhirnya gini deh lanjutan rekamannya. Ketika gue udah sampai rumah, jas hujan baru gue jemur tuh pakai jas hujan plastik. Helm. Ini lastrik kayak begini penampakannya jadinya. Itu yang ada di tas gue basah, tapi isinya cuma snack doang kok, aman insyaallah. Gini sampai malam masih gerimis. Untungnya gue nggak ngelepas jas hujan tadi waktu di Karawang lingkar luar Tajur. Udah jam 1:18 gue mau masuk dulu. Kayaknya sampai sini aja videonya kawan-kawan. Makasih udah nonton video ini sampai habis. Semoga rezeki kalian terus selalu dilimpah ruahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa subscribe teman-teman, like sama komen jangan lupa ya sob. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.